Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita masuk saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 38 ayat 1 dan 2, Paruak Maharbangani. Paruak maharbangani aidung ngaro raja hatai si gonggong raja saasede si tobus hajomahon pe si boan hatuani asuang haso nahangani ipeta pujima Tuhan tadehebata Tigor dorohani naro tumopot jomahi ai raja nabadi ai uhud para hasirohado Pabalion nado sude nama ngarsahi hitabe ipeta pujima Tuhan tahdehebata. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman,
agar kami bertekun sampai selama-lamanya oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1. O datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang datang berkeluh kesah, menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, seperti yang tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah hatiku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku
senang hilang. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 41 ayat 6. Paripe Nituhatta. O Yesus sai bongoti madohot rohakon asiroham ingani maton dikitok tong patiur lakati lautu panuagi jang ainaing marsonang sonang puji odisi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Lukas 12, dimulai dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah bunyinya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 43 ayat 2. Padiri Hamuna.
Pauli di ibana marohamunabe alaena Solomona pada masa sude dalam nanang ture lau bongo turohata ipe tau sabarana babalin masude. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini dapat kita baca dari warta yang telah diberikan oleh situa WEK masing-masing. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kebesaran-Mu, kemurahan-Mu kepada kami, di mana selama 1 tahun gerejawi, Engkau memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah setiap minggu. Dan pada minggu Advent pertama ini pun kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan, di mana kami dapat berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Satukan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menerimanya dalam hati kami. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami menjadi orang-orang kudus di hadapan-Mu. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu Advent pertama, yaitu Minggu Tahun Baru Gerejawi. Dan sebagai nats khotbah pada minggu pertama ini diambil dari kitab Mazmur pasal 24, dimulai dari ayat 7 sampai ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari Minggu ini kita sudah memasuki Advent pertama. Advent pertama disebut juga sebagai tahun baru gerejawi. Pada minggu Advent ini kita diajak pemazmur agar benar-benar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sering kita sebut dengan akhir zaman atau hari Tuhan. Ada dua kejadian yang akan mengakhiri hidup kita. Yang pertama ketika kita meninggal, dan yang kedua yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang di akhir zaman. Apa yang terjadi bila Yesus datang kedua kalinya? Pertama, bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang siap siaga di hari Tuhan itu adalah hari sukacita dan hari kebahagiaan, karena pada hari itulah Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna. Kita dibawa ke surga, ke tempat yang indah sekali dan yang penuh kenikmatan. Itulah yang dinanti-nanti orang-orang percaya. Yang kedua, tetapi yang kedua itu bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempersiapkan diri dan imannya di hari Tuhan itu, maka hari itu justru hari yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Karena saat itulah mereka menerima hukuman dari Raja Yesus Kristus. Mereka akan dilemparkan ke neraka, dan di sanalah mereka menderita selama-lamanya dan penuh tangis. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari Tuhan itu pasti datang. Maka persiapkan hatimu menyambutnya, agar kita nanti menerima hidup yang kekal. Itulah yang diserukan minggu Advent ini kepada kita, mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam nas ini kita disebut supaya mempersiapkan diri, kita diajak, dan hari ini disebut kedatangan Raja kemuliaan. Saudara yang kekasih, Mazmur 24 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ayat 1 sampai ayat 2 pujian kepada Tuhan sebagai pencipta, dan yang kedua ayat 3 sampai 6 liturgi penerimaan peserta ibadah, dan yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 10 yaitu tanya jawab di pintu gerbang yang akan datang Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Dan bagian ketiga inilah yang menjadi nats kita pada hari ini. Pemazmur melalui nyanyian pujian menghimbau dan mengajak umatnya agar Israel menyambut kehadiran Raja kemuliaan itu, dan juga kita umat Kristen. Dan bagaimana menyambut kehadirannya? Siapakah Raja kemuliaan itu? Dialah Tuhan Allah sendiri, Tuhan Allah Israel. Dialah Raja di atas segala raja,
Raja yang tidak dipilih manusia. Raja kemuliaan itu raja yang penuh kuasa. Bagaimana menyambutnya? Saudara yang kekasih, dalam ayat 7 dan ayat 9 dikatakan, angkatlah kepala dan terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Angkatlah kepala artinya gembiralah. Sambutlah dengan gembira. Sambut dengan penuh sukacita. Jangan tertunduk menyambut Yesus Kristus, Raja kemuliaan itu. Jangan lagi bersedih, tetapi mari kita bersukacita dan bergembira karena Dia membawa kemenangan dan menyelamatkan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada umumnya orang yang menang, baik itu menang dalam perlombaan, dalam olahraga, atau menang dalam ujian, suasananya adalah dalam sukacita dan bersorak-sorai. Yesus Raja sudah mengalahkan musuh kita. Karena itu patut kita bersukacita, patut kita bergembira dan mengangkat kepala, memberi hormat, memberi pujian kepada Yesus. Sebab kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Karena itu mari kita bersukacita menyambut Natal, hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia yang membawa damai. Sehingga hidup kita berdamai. Hati yang damai adalah berkat Tuhan. Karena itu angkatlah kepalamu menyambut Yesus Raja kemuliaan, Tuhan yang berkuasa dan perkasa dalam peperangan. Yang kedua, terangkatlah pintu-pintu. Pintu-pintu apakah yang terangkat itu? Tiap orang atau rombongan yang akan memasuki kota wajib berhenti sejenak untuk menunggu pintu gerbang kota terbuka sebagai tanda bahwa rombongan ini diterima. Tetapi dalam nats ini pemazmur berkata, terangkatlah pintu-pintu. Bukan dikatakan terbukalah pintu-pintu. Dia memerintahkan terangkatlah pintu-pintu. Artinya pintu yang sudah berabad-abad, hilangkan pintunya itu. Tidak usah memakai pintu lagi. Pintu-pintu yang dibangun atau dibuat oleh manusia tidak layak untuk menyambut dan mempersilahkan masuk Tuhan Allah, Raja yang maha mulia, Raja yang maha agung, Raja yang maha perkasa. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan dari nats kita ini? Daud memperkenalkan siapa Tuhan Allah itu. Dia adalah Raja di atas segala raja yang harus kita sambut dengan hati yang gembira dan penuh sukacita, sorak-sorai, karena Dialah yang mengalahkan musuh kita, iblis, yang membawa kita kepada kematian. Karena itu patut kita angkat kepala, memberi hormat dan pujian kepada Allah, karena Dia sudah memenangkan kita dan memberi kita keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Yang kedua, angkatlah dan buanglah pintu-pintu yang menghalangi Raja kemuliaan itu masuk dalam hati dan kehidupan kita. Apakah pintu-pintu yang penghalang masuknya Yesus Kristus? Apakah itu kesedihan, penderitaan, sakit, kematian, kemiskinan, dan cobaan-cobaan yang lain? Jika jalan Yesus terhalang masuk dalam kehidupan kita, dalam hati kita, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan sukacita di dalamnya. Angkatlah dan buanglah pintu-pintu penghalang masuknya Yesus ke dalam hidupmu.
entah itu kesombongan karena kita memiliki kekayaan dan ilmu pengetahuan yang tinggi, atau kekuasaan. Buanglah itu, kalau itu penghalang untuk Yesus masuk ke dalam hidup kita. Ingatlah, semuanya itu tidak berarti kalau kita tidak hidup di dalam Yesus Kristus dan tidak mau menerima Yesus Raja Perkasa, Raja Kemuliaan itu, hidup kita akan sia-sia. Karena itu saudara yang kekasih, mari sambut Yesus Raja Perkasa dan Raja Kemuliaan untuk memenangkan hidup kita dan iman percaya kita. Karena Dia tidak membawa hidup kita ke dalam kebinasaan, melainkan menuntun kita memasuki hidup yang kekal. Jadi dalam minggu Advent ini, mari kita benar-benar mempersiapkan diri, menerima Yesus, menerima Yesus Raja Kemuliaan, dan menyambut Natal, kedatangan Kristus yang membawa damai dalam dunia ini dan juga kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali dengan melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan, membuang semua kesombongan-kesombongan, agar kita memperoleh hidup yang kekal pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, sehingga hidup kita menjadi berguna. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas sapaan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami membuka pintu hati kami untuk menerima, menyambut kedatangan Yesus Kristus lahir di dalam hati kami, dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua, mempersiapkan diri benar-benar melakukan kebaikan Tuhan dan firman Tuhan, supaya kami memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Berkatilah kami para jemaat-Mu untuk setia mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami, terutama melalui perbuatan yang baik. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 45 ayat 1 dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Hosiana anak ni Raja David rotu hita, bantu redalan nai asa bemotu rohata, ban magabahi itu hata narowi. Hosiana romaho tu bagasan rohanami, nama nomu Ale Yesus Tuhan nami, las dorohan nami, malabongot hotusi. Kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesucian kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberi kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita.